Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam Semat, Seminar Jumat hari ini 24 November 2023 dengan pembicara Bapak Abdillah Baras. Sebelum kita memulai kegiatan Semat kita di hari ini, kita akan mendengar arahan dari Bapak Ketua Program Studi Pasca Sarjana Teknik Geologi. Kepada Pak Mirzam disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Erin selaku Master of Ceremony, Bapak-Bapak dan Mbak yang hadir secara langsung di ruang Hilmi, serta Bapak dan Ibu yang hadir secara daring, terutama pada Mas Abdillah, terima kasih dengan kesibukannya. Dan ini masih berkesempatan untuk menyampaikan gitu ya, perkembangan tentang geopark, khusus tentang geotrail. Jadi Mas Abdillah ini termasuk orang yang sibuk, lebih sibuk dari kami semua gitu ya. Satu, menjabat Ketua BP Geopark Ijen, kemudian jadi wakil di CGI ya, Jaringan Geopark Indonesia. Kemudian sekarang sedang mengambil program penyatuan magister dan doktor. Nah, apa yang akan disampaikan Mas Abdillah ini adalah hasil bagaimana Ijen Geopark ini bermetamorfosa ini dengan sangat cepat dari skala nasional kemudian menjadi diakui di dan rencana ke depan yang ini akan menjadi bagian dari riset doktornya. Jadi nanti ini bukan sidang ya Mas Abdillah ya, jadi santai saja, kami juga ingin mendengar apa yang menjadi rencana di Bapak dan Ibu yang hadir secara langsung mendaring sampai menikmati. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan Mas Abdillah ini juga bisa diimplementasikan di geopark yang lain sehingga bisa bersama-sama maju gitu ya, nama IGG itu banyak ya dari sudah yang sekarang sudah dimiliki. Demikian saja Mbak Ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Untuk mengefisiensi waktu, mari kita sambut Mas Abdillah Baras. Nah, jika orang biasanya hanya S2 saja atau kemudian dilanjutkan S3, Mas Abdillah ini semangat belajarnya luar biasa sehingga S2 S3-nya disatukan, suatu program yang luar biasa dari Teknik Geologi IPB. Baik, Mas Abdillah sudah bisa mendengar suara saya? Bisa, Mbak. Baik, coba tolong share screen, Mas. Apa berhasil? Boleh, boleh. Sudah terlihat ya, Mbak? Sudah, Mas. Tapi belum slideshow nih, Mas. Oh, siap, Mas. Silahkan, Mas. Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di Jumat berkah hari ini. Yang saya hormati Bapak Kaprodi, termasuk juga pembimbing dan promotor saya, Pak Mirzam Abdurrahman, dan juga jadi saya lihat ada Pak Uki sama Pak Khoiril. Jadi mohon izin hari ini saya akan coba memberikan sharing terkait dengan update riset saya mungkin ya, terkait dengan geowisata yang ada di Ijen UNESCO Global Geopark, lanjutan dari tesis yang kemarin baru di sidang juga. Ketua sidangnya juga di sini ada Pak Uki. Sehingga harapannya nanti kita nanti sifatnya diskusi saja. Jadi kira-kira nanti apa yang bisa kita pelajari bersama-sama di siang hari ini. Jadi saya tingkatkan judulnya dari yang kemarin karakterisasi di S3 saya akan mencoba mengambil terkait dengan optimasi jalur geowisata Ijen UNESCO Global Geopark untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang ini adalah lanjutan dari yang kemarin kira-kira. Baik, selanjutnya ini yang karakteristik kemarin sudah disampaikan ini di acara Global Geopark Network Conference di Maluku terkait dengan riset S2 saya dan harapannya di S3 ini saya bisa mengembangkan terkait dengan optimasinya. Jadi bagaimana si jalur ini bisa bermanfaat secara ekonomi tentunya untuk mengembangkan ekonomi berkelanjutan di daerah kami kira-kira begitu. Ini kira-kira pengantarnya. Hari ini kami sedang menyusun kegiatan ini dengan nama jalur geotrail untuk pendidikan berkelanjutan, terutama anak-anak sekolah, karena kami mewadahi adik-adik yang ada di tingkat TK sampai SMA untuk kemudian outing kelas Merdeka Belajar. Sehingga salah satu
tempat yang terbaik untuk belajar adalah di alam. Sehingga kami kemudian membuat beberapa opsi-opsi yang tahun depan akan difinalisasi menjadi surat edaran untuk kemudian anak-anak ketika liburan, ketika outing kelas, maka dianjurkan untuk kemudian di geoparknya dulu sebelum nanti berpindah di tempat yang lain. Bisa dilihat, ini adalah situs geologi di Pulau Merah, begitu, di daerah selatan dari kawasan geopark kami, karena geopark Ijen tidak hanya bicara Gunung Ijen, tapi bicara sejarah panjang, peristiwa geologi mulai dari subduksi selatan hingga yang bergeser ke utara hari ini. Kita koneksikan dengan nelayan, karena ini juga bagian penting bagi sebuah jalur begitu, karena tidak melulu bicara geologi, tapi juga bicara nelayan yang kemudian di sebelah kanan bawah kita bisa melihat ada terkait dengan belajar edukasi pemilahan sampah. Ini posisinya pada dalam satu jalur yang sama. Ini contoh yang lain, adik-adik diajak ini langsung melihat ini di daerah mana eh, Muncar. Nah, di Muncar itu ada pembibitan, pemupukan dan sebagainya. Diajak untuk mewarnai di situs dan juga ini belajar mengenai alat-alat di daerah pertambangan ya. Sehingga ini inklusif. Ini kita ajak kemudian mereka ke kantor pos untuk mendapatkan postcard yang kemudian gambarnya adalah situs-situs dari situs yang kami miliki begitu, kemudian belajar membuat gerabah karena ini ada lokasinya ada di dekat situs sehingga ini menjadi satu paket yang inklusi di masa depan. Nah, karena kemudian ini menjadi program yang sedang berjalan dan tentunya perlu nantinya setelah ini kami juga membuat modulnya. Ini jenjang SMP, ada yang jenjang SMA, ada yang jenjang TK sampai SD kelas 1 dan kelas 3, dan juga ada tentang khusus sejarah. Nah, ini dibuat oleh guru-guru, mulai dari tingkat TK hingga SMA, dan juga tentunya juga perguruan tinggi di sekitar kawasan kami. Maka dari itu, modulnya sudah disiapkan, kemudian aktivitas sudah dicoba, ditrialkan, dicoba, kemudian apa namanya, statusnya sudah didapat sebagai UNESCO, sehingga ini adalah peluang yang kemudian saya tangkap sebagai mahasiswa yang dibimbing penuh oleh Bapak Ibu dosen di Teknik Geologi ITB untuk kemudian menutup celah kecil begitu. Contoh celah kecilnya itu sebenarnya adalah terkait dengan bagaimana modul ini, bagaimana jalur geotrail ini bisa kemudian berdampak secara ekonomi. Tidak hanya untuk orang kawasan kami, yaitu Banyuwangi dan Bondowoso, tapi untuk semua orang. Untuk kemudian seluruh orang yang ingin datang ke lokasi kami nanti bisa terfasilitasi. Sehingga nanti harus connect dengan tour travel, harus connect dengan pemandu wisata dan sebagainya. Maka dari itu, bagaimana kemudian kita menghargai sebuah jalur, bagaimana kita menilai sebuah jalur, bagaimana kita bisa menilai bagaimana dia bisa berdampak terhadap ekonomi, nah itu akan coba saya lakukan. Ini kira-kira situs yang kemudian saya uh, pelajari. Ini ada di kawasan Jawa Timur, ini di ujung timur Pulau Jawa. Jadi geopark pertama di Jawa yang mendapatkan matahari itu geopark kami sebelum Ciletu dan kawan-kawannya. Sehingga kami harus bangun terlebih dahulu sebelum yang lain-lain masih tidur-tidur ayam gitu ya kira-kira. Ini kawasannya strategis, jelas bahwa kemudian kami diapit oleh Pulau Bali, oleh UNESCO lainnya yang ada di Pulau Jawa, ada Gunung Sewu ini di perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DIY, ada Ciletu di Sukabumi, ada Batur, UNESCO Global Geopark, ada Rinjani di sebelah timur lagi. Di atas ini sudah ada yang baru, yaitu ada Maros Tangkep di Sulawesi, kemudian ada Raja Ampat, dan juga Belitung dan kawan-kawannya. Nah, sehingga ini merupakan peluang bagi kami bahwa kemudian ketika paket ini berjalan, paket ini kemudian muncul, ini bisa menjadi pangsa pasar baru untuk mendukung daya dukung dari daerah lain. Karena tidak semua orang hanya ingin di Bali, tapi mereka kadang eksplor. Sehingga nanti bisa mampir ke Banyuwangi dan Bondowoso. Dan juga yang dari Ciletu dan sebagainya. Ini kemudian secara umum secara geologinya, saya rasa kita sama-sama tahu bahwa secara regional Jawa seperti yang ada di gambar ini menurut Smith TKK tahun 2008 bahwa kemudian di selatan bisa kita melihat Southern Mountain Arc, busur Gunung Api Selatan yang sekarang berpindah ke utara
dan di paling utara kita bisa melihat ada Back Arc Basin, sehingga ini merupakan secara umum regional geologi dari kawasan kami. Nah, kami memiliki dua, yaitu yang pertama busur selatan dan juga sekarang busur gunung apinya. Sehingga berbicara fosil gunung api kami punya, berbicara gunung api aktif kami juga memilikinya, sehingga secara fitur insya Allah lebih lengkap begitu. Yang kemudian kau posisi saat kirimkan ini dulu saya baru kau kirimkan saya. bisa kita lihat subduksinya Indo-Australia terhadap Eurasia menghasilkan palung, kemudian menghasilkan gunung api tua di tenggara, Old Andesit Formation, kemudian bergeser ke utara, maaf tadi selatan, utara kita melihat jajaran gunung api muda begitu, yang sekarang bisa dilihat fenomenanya, proses dan sebagainya. Ini secara umum kami juga menjadi cagar biosfer dunia, bahwa kemudian kawasan kami secara geologi menarik dan juga secara biologi juga menarik, karena dari geologi tadi mendasari kawasan kami memiliki 4 kawasan konservasi. Satu-satunya daerah di Indonesia, mungkin juga di dunia, yang dikelilingi oleh 4 kawasan konservasi. Kami dibentengi oleh Alas Purwo National Park, kemudian kita juga dibentengi oleh Meru Betiri National Park, dibentengi oleh Cagar Alam Ijen dan Raung di sini, kemudian dan juga dibentengi oleh Baluran. Sehingga kalau sekarang El Nino, suhu mungkin sekarang rata-rata 35. Nah, kami 2 derajat lebih rendah kira-kira, sehingga lebih dingin sedikit begitu. Kami juga bagian cincin gunung api dunia, dan ini kira-kira kaldera Ijen di masa saat ini bisa dilihat kaldera 16 kilometer. Kalau direkonstruksi ulang, kira-kira ada satu gunung api besar di dulu 3.500 mdpl, dan kemudian meletus. Letusannya ini yang berwarna kuning, cover areanya. Kemudian muncul kaldera dan muncul gunung api baru. Di kawasan ini ada Raung, Pendil, Seranti, Merapi, Ijen, dan sebagainya. Tapi gunung api aktifnya ada dua, yaitu Ijen dan Raung, yang mungkin menarik. Dan tengah-tengah di sini ada banyak sinderkun yang menjadi kompleks namanya kawah wurung atau kawah yang tidak jadi, begitu kira-kira. Ini secara umum Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, kalau kita berbicara kawasan selatan, kemudian Southern Mountain Arc, maka identifikasi sirkular-sirkular kita bisa melihat dari topografi bahwa kemudian banyak sekali lingkaran-lingkaran yang kemudian menunjukkan bahwa kawasan ini adalah dulunya kawasan kompleks gunung api. Sehingga ini adalah gunung api yang kemudian tersisa, yang kemudian proses geomorfologinya terbentuk dari mulai lahir hingga saat ini present day. Kita bisa melihat bahwa sekarang tersisa adalah sisa dari tubuh gunung api yang menjadi pantai-pantai berbatu indah, yang kemudian juga memiliki makna secara geologi, begitu kira-kira. Ini kira-kira secara umum persebaran dari situs yang kemudian kami miliki, bergerak dari yang tua hingga yang ke muda, mulai dari jejak dari gunung api tuanya yang berwarna merah, kita bisa melihat persebarannya ada di selatan, kemudian ada transisi dari gunung api yang kemudian mati, muncullah kars di sela-selanya, sehingga di ujung tenggara kita bisa melihat ada kawasan kars, yaitu Taman Nasional Purwo, dan juga menerus hingga ke mana, ke Banyuwangi Utara di daerah Watu Dodol, yang kemudian ditindih oleh di bawahnya ada lava bantal yang lebih tua begitu. Kemudian ada yang volkanik kompleks, jelas ini yang di kompleks kaldera, dan juga menjadi fenomena yang paling menarik yang menjadi daya tarik bagi semua orang yang ingin mengunjungi api abadi yang kemudian tidak hanya ditemukan di kompor tapi juga di alam, dan mungkin juga jadi inspirasi bagi orang membuat kompor gas, yaitu Kawah Ijen yang memiliki api biru dan juga danau asam yang cukup eksotik untuk dijadikan sebagai latar belakang fotografi, maupun juga menjadi apa namanya, tempat riset yang menarik karena terus dinamis prosesnya, begitu kira-kira. Ini karakterisasi yang coba kami lakukan di beberapa waktu yang lalu, yang kemudian nanti akan dikembangkan di belakang, saya akan sampaikan. Saya mengambil beberapa hal yang kemudian menjadi pertimbangan atau parameter untuk menentukan karakterisasi. Yang pertama ada fitur geologi. Secara umum ada geomorfologi, ada strukturnya, kemudian ada batuan, mineral, dan juga fosil. Karena di kawasan kami, geomorfologi kita temukan, struktur juga kita temukan, batuan tentu, mineral, ya, dan fosil apalagi begitu. Karena ada kawasan kars, sehingga ada perlu penambahan, yaitu karakterisasinya dari sisi periode geologinya.
yaitu ada umur kuarter hingga paleogeneogen, dan juga ada setting geologi. Bagaimana kemudian fitur-fitur itu tumbuh di setting yang mana? Apakah di post caldera volcanism, ataukah di ancient volcanism, carbonate platform, ataukah hingga ke transisi antara vulkanik ke kars, begitu kira-kira. Nah, sehingga ditemukan dari situs tadi yang saya sampaikan peta ada 21. Nah, itu kita bisa melihat ini situsnya, kemudian ada periodnya, ada setting geologi dan fiturnya. Nah, ini ditemukan bahwa eh, dominan dari 21 itu 16 semuanya memiliki geomorfologi. Yang sisanya bisa dilihat stratigrafi 38%, mineralogi 38%, yang nomor 2 terbesar yaitu structure, dan yang terakhir adalah fosil. Maka tabulasi itu berlanjut dari sini, bahwa kemudian kita bisa melihat secara umur didominasi oleh umur kuarter. Yang kemudian kalau kita berbicara setting geologinya didominasi oleh post caldera volcanism. Dan juga kalau berbicara tadi fitur geologi didominasi oleh geomorfologi. Nah, sehingga ini tidak cukup, dan kemudian ada lagi yang kemudian kita coba identifikasi, bahwa kemudian kita memiliki fitur yang didominasi geomorfologi, bentang alam. Kemudian kita memiliki tadi umur di kuarter, sehingga posisinya ada di utara. Kita juga didominasi setting geologi ada di utara, sehingga bagaimana kemudian kita bisa mengkoneksikan antara selatan dan utara sehingga tidak ada gap, tidak hanya utara yang dikunjungi. Nah, maka dari itu ini coba kita hitung jarak dari Ijen kemudian ke situs-situs yang lainnya. Maka coba kita lihat di sini bahwa kemudian berdasarkan periode geologi secara umum, situs di Ijen UNESCO Global Geopark didominasi oleh umur yang kuarter, yang kemudian objeknya berkorelasi penuh dengan gunung api. Sedangkan kalau kita berbicara eh, konsep keseimbangan, kalau mau bikin jalur harus dilewati semuanya kan, sehingga ini tidak seimbang. Maka dari itu perlulah dari set ini. Yang kemudian kita coba mengkoneksikan, pertama dari fiturnya dulu. Ternyata kita punya beberapa fitur yang sama dengan umur yang berbeda. Contoh di selatan kita mempunyai columnar join yang umurnya sekitar 25 hingga 30 juta. Tapi di utara kita juga memiliki columnar join dengan umur kuarter. Ini dari Gunung Raung, gunungnya masih ada. Yang di sini gunungnya sudah tidak ada, tapi tinggal fiturnya saja. Kemudian berbicara fitur-fitur lainnya, kita juga punya fitur yang sama. Lava bantal ada di Parangireng, juga ketemu lava bantal di Watu Dodot. Kemudian lava pelalangan, ini lava flow yang ada di kompleks Citra Kaldera, kita juga ketemukan di Grajagan. Sehingga sebenarnya ini memiliki korelasi secara fitur walaupun secara umur berbeda, kira-kira begitu. Kemudian ini contoh uh, piroklastik di masa lalu di Oligomiosin, bisa dilihat ini di pantai selatan. Kita juga punya modern piroklastik yang kuarter yang ada di kompleks kaldera Ijen. Ini posisinya jelas jauh berbeda, tapi dengan fitur yang tidak jauh berbeda kira-kira secara umum. Ini contoh lagi yang cukup menarik, ada gunung api tua, ada di selatan, yang jadi fosil dari gunung api, yang kemudian di utara kita juga ketemukan gunung api yang sedang aktif dan kira-kira sama sistemnya. Sehingga ini juga punya korelasi begitu. Ini contoh lagi bahwa kemudian kami memiliki laut yang saat ini masih eksis begitu, 175 garis pantai yang kemudian di beberapa lokasi sudah terbentuk kawasan kars, sehingga ini ada barang aktifnya juga ada barang pasifnya, kira-kira begitu. Sehingga dari hal-hal tadi kami coba kumpulkan ada 5 jalur yang kemudian bisa ditarik dari kesimpulan eh, riset saya. Ada yang pertama di jalur 1 itu Gunung Api Tua Selatan, kemudian di jalur 2 ada explore dari transisi Gunung Api ke Kars, yang ketiga jelas di bentang alam Ijen, hingga yang kelima tetap tidak jauh-jauh dari lereng Ijen di umur kuarter. Nah, sehingga ini secara umum bisa dilihat bahwa kemudian didukung dengan beberapa infrastruktur, kita bisa melihat ada lokasi-lokasi, kemudian juga ada garis merah putus-putus. Nah, itu yang kemudian menjadikan sebagai jalur yang kemudian bisa bercerita utuh dari A sampai Z begitu, dari umur
Oligo, Miocene hingga Kuarter. Dan jelas ini dimulai dari selatan, kemudian bergeser dari Karst Landscape Expedition, kemudian Ijen Crater, dan sebagainya. Kemudian ini kira-kira Bapak Ibu sekalian, eh, yang saya simpulkan kemarin di tesis saya ya. Nah ini yang pertama contoh jejak gunung api purba. Dengan kemudian fitur geologi yang mendasarinya, kita bisa menemukan secara umum kalau kita berbicara gunung api ada fasies proksimal, medial, distal ya. Nah sehingga fitur-fitur geologi tadi coba dikelompokkan. Jadi ketika kemudian mengunjungi jalur gunung api purba selatan Jawa, kita bisa di mana nih posisinya? Apakah posisinya di fasies proksimal, apakah di lerengnya atau di mana? Sehingga ini coba kami rekonstruksi menjadi jalur geowisata yang kemudian tematik sifatnya dan mengkorelasikan antara satu situs dengan situs yang lainnya karena memiliki kaitan yang tidak jauh berbeda kira-kira. Kemudian ini yang kedua, ini yang ada di kawasan di kompleks gunung api aktifnya ada beberapa itu ada di fasies medial distal di posisinya juga didukung oleh beberapa situs yang lainnya. Contoh ada Kemiren Macan Putih ini terkait dengan situs budaya yang kaitan erat dengan geologi begitu kira-kira. Kita juga memiliki ini di kawasan Kars. Nah, ini Kars area yang kemudian ada transisi dari gunung api tua ke gunung api muda, sehingga Kars ini di tengah-tengahnya. Maka ada gunung api tua di selatan, ada goa-goa yang kemudian ada di kawasan Kars intinya, dan juga ada gunung api muda yang lebih ke utara kira-kira. Yang kemudian ini yang selanjutnya, ini di daerah intrakaldeira, kita bisa melihat ada kaldera Walls, ada Young Volcano yang kemudian gunung api yang baru yang muncul, dan juga intrakaldeira. Ini coba kita bikin apa namanya skemanya kira-kira. Ini di lerengnya, lereng dari kaldera, ini intrakaldeira sebelah kanan. Nah kemudian ini adalah lereng kaldera dan juga ada apa namanya dataran terendah dari kaldera yang dijadikan sebagai sebuah situs yang kemudian batu diukir oleh masyarakat di masa lalu untuk kemudian menandai sebuah wilayah, kira-kira begitu. Nah, bagaimana kemudian mengkaitkan dengan ekonomi? Ini saya diskusi dengan teman saya, kebetulan orang Banyuwangi juga, yang sekarang sedang studi MBA di UGM, sehingga saya coba ini belajar dari beliau terkait dengan valuasi ekonomi kawasan sumber daya lingkungan, karena kawasan geopark adalah kawasan ekonomi yang kemudian berkaitan erat dengan konservasi dan sumber daya lingkungan kira-kira. Maka secara umum yang coba kami diskusikan dengan teman saya begitu, yang pertama adalah terkait dengan bagaimana menentukan sebuah harga. Harga paket yang akan saya rilis di paling depan tadi, jalur ini sekian harganya, jalur ini sekian harganya, modulnya sudah ada dan sebagainya. Sehingga dari mana kemudian menentukan awalnya sebelum menentukan harga atau nilai ekonomi dari suatu objek wisata, terutama wisata minat khusus, perlu memahami dimensi minat wisatawan. Ini menurut Philip 2009. Nah, yang pertama adalah attention, perhatian. Yang kedua adalah ketertarikan. Apa yang membuat orang untuk tertarik datang ke sini? Apa yang membuat orang untuk ingin datang ke sini? Dan apa yang kemudian tindakan yang bisa dilakukan ketika datang ke sini? Misalkan orang ke Pulau Merah, itu perhatian apa yang kemudian bisa didapatkan dari sebuah situs Pulau Merah? Ketertarikan apa yang bisa dimunculkan dari situs Pulau Merah? Kira-kira orang itu ketika datang ke Pulau Merah ingin ngapain saja? Dan juga tindakan apa saja yang kemudian bisa dilakukan? Apakah bisa mengamati pembentukan mineral emas dan tembaga? Ataukah bisa mengamati bentang alam dan sebagainya? Maka yang ini tidak cukup. Pengertian dari Pak Philip ini nggak cukup sehingga perlu disempurnakan oleh eh, apa namanya value for money-nya yang didapatkan di wisata geopark dari dua hal. Yang pertama geoheritage. Kalau bicara geoheritage, bicara warisan geologi tapi mungkin tunggal. Tapi yang kedua adalah geological diversity atau keragaman. Sehingga di sini muncul diversifikasi. Bagaimana kemudian uniqueness dari fitur-fitur geologi jarang atau tidaknya. Contoh, tidak semua tempat memiliki lava bantal. Tidak semua tempat mungkin memiliki endapan likuifaksi yang kapan hari sempat ditemukan oleh Pak Minu pada saat di Pantai Kerajakan. Tidak semua tempat memiliki scientific knowledge, kemudian punya pengetahuan lokal dan juga akses yang baik. Nah, sehingga ini juga dijadikan sebagai parameter nanti yang coba akan kami lakukan untuk menunjang disertasi. Kira-kira begitu. Kemudian bagaimana kemudian nilai ekonomi dan metode valuasinya? Ini ada beberapa
pandangan dari teman saya begitu yang kemudian sudah diskusi. Yang pertama adalah travel cost metode jarak dari biaya yang kemudian dia dikeluarkan akibat jarak yang ditempuh begitu. Sehingga Videokan dulu sekarang. CM metode ini perhitungan nilai ekonomi tidak langsung yang berdasarkan biaya perjalanan mencapai lokasi kawasan wisata. Ini menurut Clausen dan Knetz pada tahun 1966. Bagaimana kemudian nanti akan dibentuk zonasi. Nah, sehingga zonasi ini sebenarnya sudah cocok dengan jalur geotrail yang sudah coba Kasih saya buat pada bagaimana saat kalau yang penting nih magister, maksudnya bahwa kemudian kasih awalnya kan itu hanya kumpulan ini titik-titik. cara kalian Bagaimana kemudian ada 21 situs geologi, biologi, dan budaya, hanya adalah kumpulan titik-titik yang kemudian tersebar di satu kawasan begitu. Sehingga zonasi yang kemudian ada di travel cost method ini kemudian relate dengan geotrail yang coba saya susun, bahwa kemudian ada zonasi-zonasinya. Ada zona geotrail 1, 2, 3, dan sebagainya. Sehingga ini nanti akan coba dikorelasikan travel cost method terhadap nilai dari sebuah situs ataupun jalur yang coba akan nanti saya buat. Bagaimana nanti jalur itu ketika jauh harganya berapa, ketika dekat berapa. Bagaimana perhitungannya? Ada aspek-aspek lain. Contoh biaya travelnya berapa, biaya dikeluarkan sewa dan sebagainya. Kemudian di sebelah kanan ada contingent valuation method. Jadi metode valuasi kontingensi itu digunakan untuk mengestimasi nilai ekonomi untuk berbagai macam ekosistem dan jasa lingkungan yang tidak memiliki pasar. Misalkan jasa keindahan, karena tidak semua orang punya persepsi yang sama melihat mineral azurit malasit, ya orang mineral suka, tapi orang biasa kan nggak suka. Nah, sehingga ini yang tidak memiliki pasar secara khusus, secara umum sebenarnya, sehingga ini khusus. Maka dari itu nanti bagaimana kemudian saya bisa mengidentifikasi fitur-fitur yang kemudian menarik, yang kemudian bisa didekati dengan metode ini. Bahwa kemudian ada 21 situs, pasti dia memiliki beberapa hal yang kemudian sebenarnya tidak memiliki pasar. Contoh, saya ambil soal sederhana, bukan mineral. Rumput yang kemudian kering, itu nggak ada pasarnya sebenarnya. Kalau kemudian dikaitkan dengan pakan pakan ternak atau tanah yang subur. Tapi ketika berbicara savana bekol yang ada di Baluran, itu Afrika Van Java jadinya, karena dia kemudian rumputnya kering. Nah, sehingga yang kayak gini-gini ini yang kemudian coba akan kami identifikasi begitu untuk kemudian menentukan valuasi dari sebuah situs yang ada di daerah kami, begitu kira-kira. Nah, ini nilai ekonomi dan metode valuasi. Jadi ada kemudian kita jualan. Ada saatnya juga kita kemudian bagaimana konservasi tetap berjalan. Maka ada namanya prevention cost expenditure, bahwa kemudian valuasi kawasan lingkungan dihitung berdasarkan kontribusi yang akan dibayarkan wisatawan dalam mencegah kerusakan. Bagaimana kemudian situs-situs yang sudah memiliki eh, SOP yang jelas, kemudian papan larangan vandalisme, papan larangan untuk merusak, papan larangan untuk menambang dan sebagainya, maka ini juga dijadikan sebagai metode valuasi yang kemudian berkaitan dengan nilai ekonomi yang akan coba saya lakukan di riset saya kali ini. Maka dari perhitungan yang dilakukan dengan mengidentifikasi seluruh aspek untuk mencegah biaya kemungkinan kerusakan sumber daya yang ada di kawasan lingkungan. Karena datangnya orang yang nanti akan muncul ketika paket ini dijual, jalur ini berjalan untuk kegiatan pariwisata atau edukasi, maka juga ada kontrol atau kemudian bagaimana kita mencegah kerusakan sehingga tidak ada biaya kerusakan yang signifikan untuk kemudian dikeluarkan oleh teman-teman yang akan melakukan paket dan juga memiliki tempat tersebut. Maka dari itu harapannya dari riset saya ini yang pertama, jalur sudah didapatkan, nanti nilai ekonomi akan didapatkan dengan beberapa metode valuasi, dan juga bagaimana konservasi tetap berjalan. Maka dari itu banyak pengunjung nanti juga menjadi catatan apakah kemudian boleh di Pulau Merah itu diisi oleh 2.000 orang dalam satu waktu atau tidak. Nah, sehingga nanti di sini jawabannya di prevention cost expenditure. Nah, tentunya nanti bisa diduplikasi di semua situs yang kami miliki, kira-kira begitu. Baik, Bapak Ibu sekalian saya hormati dan teman-teman sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi terkait dengan S3 saya, kira-kira saya akan mengarahkan yang hasil dari S2 ke arah ekonomi, tapi juga berbicara konservasi dengan beberapa metode yang saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan inspirasi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Mas Abdillah, presentasi yang sangat menggugah kita semua. Sekarang kita Sama-sama. akan masuk dalam sesi tanya jawab. Mungkin dari ruangan ada yang ingin bertanya atau dari Zoom jika ingin bertanya, silakan raise hand atau menulis di kolom komentar. Dan dari dalam ruangan ada yang ingin bertanya? Oh, dari saya dulu kalau gitu, Mas. Oh, silakan, Mbak. Yang ingin Waduh, saya merangkap nih, Mbak. Sebenarnya saya penasaran, apakah selama Mas Abdillah berkecimpung dalam dunia geopark ijen ini, apa kendala terbesar yang Mas pernah alami dan bagaimana solusi yang Mas terapkan dalam hal tersebut? Terima kasih. Ya, baik. Makasih, Mbak, atas pertanyaannya. Jadi kendala terbesar yaitu kita kan bikin geopark itu tidak hanya bicara geologi atau atau satu disiplin ilmu, tapi berbagai ilmu yang kemudian harus diorkestrasi untuk menjadi satu kawasan. Maka PR-nya yang paling berat adalah bagaimana mengkonsolidasi dari unsur pentahelik yang ada di kawasan kami. Tentu berbicara geopark itu tidak menjadi keinginan semua orang. Pasti awalnya dari keinginan satu, dua, atau tiga orang. Maka dari itu bagaimana kemudian geopark itu bisa dikenal semua orang. Sampai saat ini saya harus berbicara bahwa tidak semua orang paham. Tapi terus kita lakukan sosialisasi dan sebagainya. Maka dari itu kuncinya adalah bagaimana kemudian kita berkolaborasi dengan semua pihak. Ada 5 unsur pentahelik. Yang pertama, pembuat kebijakan pemerintah. Secara Perpres sudah diatur. 2019 Pak Jokowi melakukan Perpres. Tapi apakah di kabupaten, kota, atau provinsi sudah semua? Belum. Tapi hanya beberapa. Sehingga 2020 baru muncul Perbub Banyuwangi dan Bondowoso untuk terkait dengan perlindungan warisan alam dan memasukkan geopark dalam insan pendidikan di kurikulum sekolah, kemudian kegiatan-kegiatan kedinasan dan sebagainya. Dan kemudian yang kedua, komunitas. Apakah semua komunitas mendukung? Tidak semua, tapi paling tidak kita punya banyak irisan sebenarnya, karena yang bicara geopark tidak hanya bicara konservasi geologi, tapi berbicara konservasi bumi. Maka dari itu kita punya mitra dengan teman-teman pegiat persampahan. Maka tadi saya sampaikan di jalur geotrail kami ada kemudian nanti relate dengan sentra kelola sampah yang kemudian tadi ada belajar memilah anak-anak sekolah dan sebagainya. Dan juga komunitas-komunitas yang lain, bagaimana kemudian kita berkomunikasi dengan mereka. Yang selanjutnya dari sisi swasta. Swasta jelas ini kan pemerintah ya, bagaimana kemudian tidak melarang investasi, tapi kemudian investasi yang kemudian berdampak terhadap lingkungan. Karena kalau bicara sekarang adalah dampak-dampak lingkungan, bukan hanya ekonomi. Kalau ekonomi berjalan tapi lingkungan rusak kan sama saja, karena kita akan habis di biaya kesehatan, begitu kira-kira. Maka dari itu geopark ini sangat relate dan kemudian bisa dilihat minimal hotel-hotel, homestay-homestay di kawasan kami itu menganut kearifan lokal dan menu-menunya juga menu jamu dan sebagainya, sehingga masih bisa relate dengan teman-teman UMKM yang ada di bawah sana, begitu kira-kira. Selanjutnya akademisi, tentunya geopark itu sebagai tempat kuliah lapangan, tempat laboratorium alam, tempat riset, itu harapan dari UNESCO sebenarnya. Kadang orang berpikir bahwa geopark itu pariwisata. Maka dari itu kadang yang dikejar adalah jumlah kunjungan. Makanya di riset saya hari ini, saya berbicara ada bagaimana langkah preventif tadi, metode langkah preventif, bagaimana kunjungan tetap berjalan, tapi bagaimana kemudian alam tetap lestari. Maka itu menjadi concern saya untuk pengembangan ini. Dan kemudian yang selanjutnya adalah yang terakhir adalah media komunikasi. Ini jelas bahwa kemudian kalau kita bicara hanya saintifik, ya publishnya ke jurnal-jurnal ilmiah, tapi bagaimana kemudian masyarakat awam bisa menerima informasi ini, nah sehingga kegiatan-kegiatannya itu bisa dipublikasi oleh teman-teman media lokal, berbentuk artikel, berbentuk vlog, video, dan sebagainya. Itu kami lakukan. Dengan kampus, tentunya dari Prodi Geologi ITB sangat mendukung kami sejak 2017 hingga detik ini. Saya rasa tetap ada kuliah lapangan, kemudian ada pengmas dan sebagainya, sehingga harapannya nanti tidak hanya geologi ITB tapi semua. Tapi ada beberapa dari ITB, dari pertambangan ada, dari Universitas Negeri Semarang ada, dari UI ada, dari ITS ada, dan sebagainya. Jadi sebenarnya sudah banyak yang coba kami lakukan kerjasama dengan kampus, terutama dengan kampus lokal, dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, karena tidak hanya bicara geologi, bicara kesehatan, bagaimana orang naik kawah ijen itu bisa dicek, Mbak,
kalori yang terbuang. Misalkan pos 1, pos 2, pos 3, pos 4 itu ada namanya pojok kalori. Anda telah berjalan sejauh 160 meter misalkan. Anda sudah membuang kalori 372 kilokalori. Nah, kayak gitu-gitu sudah ada. Nah, itu hasil kerjasama, kolaborasi, riset. Itu yang menjadi tantangan, Mbak. Itu baru selesai di 3 tahun. Baru 3 tahun, baru kemudian kita bisa tune in dengan berbagai apa namanya stakeholder yang ada di Pentahelix. Kira-kira begitu, Mbak. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas. Nah ada pertanyaan dari kolom komentar dari Bapak Rifki Asrul Sani. Apakah Pak Rifki ingin bertanya langsung atau mau saya bacakan saja ya? Oke, mungkin saya bacakan aja. Dalam aspek geopark, setidaknya akan muncul biodiversity serta cultural. Sebagaimana geopark Gunung Batur adanya anjing kintamani sebagai salah satu biodiversity serta budaya subak dan pemakaman sebagai aspek culture-nya. Nah, untuk di Ijen yang sebenarnya akan bersinggungan dengan Gunung Baluran, seperti apa kira-kira Mas Abdillah? Berikut pertanyaannya, Mas. Iya, baik. Mungkin, nah ini bisa menjadi inspirasi mungkin ya. Terima kasih Mas, siapa tadi? Mas Rifki Asrul Sani ya, atas pertanyaannya. Jadi memang kemudian bahwa geopark tidak hanya bicara geologinya, tapi kemudian juga ada aspek yang lain yaitu biologi dan juga budaya. Tapi tentunya biologi dan budaya yang kemudian ada di kawasan geopark itu relate dengan peristiwa geologi. Saya ambil contoh ini di penampang jalur eh, geotrail saya begitu. Bisa dilihat ini mulai dari Pelengkung, ini Kars begitu ya, teras Batu Gamping, kemudian di sini ada Pantai Parangirang, ada Lava Mata dan sebagainya, ada Pantai Pancur juga bicara geologi, Goa Istana jelas ini geologi eh, Endokars begitu. Tapi di sini ada Teluk Pangpang yang kemudian yang di highlight bukan teluknya atau peristiwa geologinya, tapi adalah mangrove-nya, ekosistemnya. Ekosistem mangrove yang kemudian di sana ada 12 jenis mangrove yang jadi produk keripik, kemudian sirup, tepung dan sebagainya. Dan juga di sana ada burung belekok dan juga menjadi tempat rest area dari burung migran dari Australia ketika pergantian musim di sana. Dan juga di sini ada savana Sadengan. Tentunya ini adalah kawasan biologi yang kemudian di sini ada banteng dan kawan-kawannya. Tapi ini sangat relate dengan kondisi geologi. Bagaimana kemudian teluk ini bisa ideal bagi tumbuhnya mangrove kalau tidak pernah mendapatkan suplai endapan sedimentasi dari Gunung Raung yang kemudian sungai stylenya berhilir di kawasan ini. Maka dari itu, ini yang coba kita bangun adalah konektivitas. Bagaimana kemudian tidak hanya bicara geologi, tapi bicara semua hal. Contoh Sadengan. Sadengan jelas ini di kawasan Kars, yang kemudian ada di kawasan Alas Purwo. Nah, bisa dilihat di depan savana Sadengan ini, kalau misalnya ini ada banteng, ini di depannya ini kita bisa melihat ada bukit, nah Bukit Kars. Nah, kalau kita lihat secara regional, nah ini kayaknya ada yang ambles di sini, sehingga topografi di Sadengan ini menjadi lebih rendah atau di bawah, yang kemudian bukitnya tetap menonjol begini, sekarang jadi Conical Hill dan Pepino Hill biasanya. Dan kemudian dari celah-celah ini, antara bidang bukit dan juga bidang dataran rendah ini muncullah mata air. Karena Kars kan airnya tersimpan di bawah, sehingga air bisa mengaliri kawasan kawasan Sadengan ini, sehingga di sini tumbuh rumput yang subur, tanaman yang subur, dan juga menjadi tempat tumbuh kembang bagi banteng, kemudian jalak, kemudian rusa, ajak, dan kawan-kawannya. Jadi kami tidak memberi ruang khusus terhadap geologi secara spesial tidak, tapi semua itu berkaitan dengan geologi. Tapi bagaimana kemudian kita bisa menceritakan hal tersebut menjadi sebuah hal yang menarik dan juga bisa membuat orang untuk datang dan kemudian mengunjungi semua tempat itu. Contoh ini kawasan di Kars ada situs budaya Kawitan. Ini ada Umpak Songo. Nah, ini Umpak Songo jelas bagaimana umpak-umpaknya ketika orang dulu membangun kan pakai batu, kemudian ada tengahnya itu ada ceruknya begitu, kemudian ditindih oleh
kayu sehingga itu menjadi fondasi. Nah, ini kan dari batuan vulkanik. Nah, kemudian ini dicari nih dari batuan yang mana nih kira-kira? Dari gunung yang mana? Kemudian di situs Kawitan, di sana ada batu yang kemudian menjadi gerbang. Nah, ternyata itu adalah batu gamping, yaitu kars yang kemudian orang zaman dulu sudah mempunyai sifat lokal, bahwa kemudian orang-orang di zaman dulu tidak membeli barang impor begitu, tapi memanfaatkan apa yang di sekitarnya menjadi sebuah peradaban untuk menandainya dia pernah hidup di masa itu kira-kira. Mungkin begitu, Mas Sani. Mungkin bisa langsung on mic kalau misalkan masih ini. Nah, terkait dengan baluran, Mas Sani, jadi kalau bicara geopark ini kita bicara tematik. Nah, Gunung Baluran itu bisa menjadi satu tema sendiri, jadi satu geopark. Contoh Gunung Batur itu kan ada satu kecamatan ya. Ada satu kecamatan di kawasan Kabupaten Bangli di Kintamani, maka sebenarnya kalau bicara Gunung Baluran itu bisa nanti bisa jadi satu geopark sendiri, geopark Baluran. Karena memang dari ekosistem yang dibentuk oleh Gunung Baluran dari letusannya beberapa kali membentuk savana bekol, membentuk apa namanya hutan evergreen yang hijau sepanjang tahun. Tentunya kan dari sisi batuan jelas bahwa kemudian batuan di savana bekol itu batuan yang tidak bisa menyerap air atau impermeable sehingga di sana kering. Tapi yang kemudian kalau berbicara di hutan evergreen yang hijau sepanjang tahun, di sana batuan vulkaniknya yang kemudian bisa menyerap air sehingga di sana hijau sepanjang tahun. Di sebelah utara ada sektor Karangteko yang kemudian bukti bahwa ada letusan apa namanya dari Gunung Baluran di masa lampau. Buktinya banyak bongkar-bongkar batu yang tersebar seluas lapangan, kira-kira begitu, dan banyak produk-produk yang lain, sehingga saya rasa Baluran nanti tidak bergabung dengan Ijen Geopark, tapi nanti akan membuat geopark sendiri namanya Geopark Baluran karena memang dia satu tema sendiri yang kemudian mendasari pembentukan dari kawasan daerah tersebut kira-kira. Oke. Mas, suara saya terdengar jelas nggak, Mas? Sangat jelas, Mas. Jelas, Silakan. ya. Ya, sebenarnya tahun 2020 itu atau 2021 ya, saya agak lupa gitu. Jadi sebenarnya kalau dari PU itu memang menyatukan antara kawasan Baluran dengan Ijen gitu. Secara sisi geoparknya ya, baik sisi pendukung infrastrukturnya, kondisi jaringan wisatanya, akses lokasi, titik-titik bagaimana nanti yang nanti akan dikembangkan oleh pemerintah daerah. Kabupaten situ kan ada berarti masuk kawasan Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, sebagian di Jember, ada situ Bondo juga kalau tidak salah itu. Betul, Dan betul. kawasan itu Betul. kan. Jadi memang direncanakan disatukan dalam satu kawasan. Tapi memang kalau misalkan ternyata diusulkan berbeda jadi dua jalur, sebenarnya saya lebih setujunya seperti itu sih. Enakan di utara memang ada Baluran, nanti selatannya seperti apa untuk izinnya, kawasan pantainya. Jadi memang asalnya disatukan itu, Mas. Jadi ketika Mas Abdillah ternyata lebih menyerangkan dipisah, malah saya lebih setuju karena memang ada sedikit perbedaan gitu. Aspek budayanya pun beda antara yang di utara, kemudian dengan yang di selatannya, savananya termasuk savananya gitu. Betul. Betul, Mas. Nah ini, nanti pengembangan itu, Mas, jadi geopark itu boleh tambah luas nanti. Jadi revalidasi dari UNESCO nanti bisa bertambah 10%. Kayaknya yang akan coba kami lakukan nanti akan menambah nih di Situ Bondo tapi bagian sektor kayu mas, bukan di Baluran. Ini Baluran endapan sudah berbeda ini. Kalau dari sisi geologi, ini yang garis biru ini, bentar ya saya ambil pointer mana di pointer. Nah ini contoh mas, yang ini, yang di sini. Nah ini kan, ini endapan sudah berbeda sehingga si siapa namanya Baluran ini nanti jadi satu geopark sendiri karena dia punya ekosistem sendiri nih seluas ini. Nah, yang akan coba di-create nanti di kemudian hari akan menambah 10% tuh di sini. Karena ini masuk cerita dari kaldera Ijen. Karena beberapa endapan post kaldera, sin kaldera, pre kaldera itu ada di sini. Sehingga nanti kayaknya pengembangan wilayah Situbondo di sini dengan nama Geopark Ijen. Tapi Situbondo nanti berpeluang punya 3 geopark. Ijen Geopark, Ringgit Geopark di sini karena di satu ekosistem sendiri di Pasir Putih yang ini. Betul. Kemudian juga ada Baluran Geopark nih di sini. Nah, nanti geser ke utara ada Argopuro. Nah, itu nanti bisa beberapa kabupaten. Artinya variasi itu semakin bagus, semakin banyak. Tapi kalau di satu semua ini jadi satu Ijen Geopark, nah itu nggak bagus malah. Diversifikasinya nggak muncul. Sehingga nanti Baluran ketutup sama bagusnya Ijen. Ataupun sebaliknya. Sehingga yang sempat jadi diskusi waktu itu bahwa kemudian ini akan sendiri. Kebetulan saya riset juga Mas tahun 2020 sama Mas Firman waktu itu di sini di Ringgit saya juga riset karena ini ada pantai pasir putih yang eksotik.
yang kemudian ini dari kaldera Ringgit, yang tentunya juga menarik. Ini gunung apinya ada di utara begitu, dan ini juga menarik, balonnya juga lebih ke utara daripada yang lain. Nah, sehingga kira-kira nanti ada beberapa geopark yang muncul lagi kalau misalkan Pemdanya mendukung, kalau misalkan Pemdanya support. Kira-kira begitu, Mas Sani. Oke, terima kasih Mas Abdillah, informasinya Sama-sama. bagus sekali ini. Ya, makasih, Mas. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Sani dan jawabannya dari Mas Abdillah. Sekarang ada pertanyaan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat nih Mas. Dari kolom komentar, apakah ada kelompok sadar wisata di Ijen dan apakah menjadi kendala utama serta tantangan Pokdarwis dalam pengelolaan geowisata? Itu pertanyaannya Mas. Ya, baik. Makasih dari Raja Ampat. Ini juga UNESCO Global Geopark baru ya, yang peresmiannya bareng dengan kami di Maroko di September kemarin. Nah, apakah ada Pokdarwis? Ada. Jadi kalau bicara Ijen adalah wilayah BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Sehingga di sana secara otoritas ada di KLHK. Tiket masuk itu ada di sana. Jadi langsung masuk ke pusat, tidak masuk ke kabupaten. Maka dari itu yang berkembang harusnya lereng Ijen yang kemudian diisi beberapa desa. Ada di Bondowoso, di Situbondo dan juga Banyuwangi. Apakah kemudian ada Pokdarwisnya? Ada, karena memang untuk membentuk sebuah ekosistem yang baik ya minimal ada Pokdarwis yang muncul. Yang kemudian tidak berbicara Ijen, tapi berbicara bagaimana pariwisata di penunjang Ijen itu bisa muncul di bawah di lerengnya. Karena apa? Karena tadi saya sampaikan bahwa tiket 5.000, 7.500 itu masuk langsung ke Kementerian Keuangan lewat PNBP, sehingga secara dampak tidak berdampak kepada masyarakat di sekitar lereng Ijen. Maka dari itu yang dimanfaatkan adalah membentuk desa wisata di lereng Ijen, yaitu desa wisata Taman Sari. Di sana ada Pokdarwisnya, ada BUMDesnya dan sebagainya. Maka yang berkembang nanti homestay di sana bukan buat air mata air yang kemudian di satu lokasi yang jadi tempat pemandian. Ada lagi yang swasta yang membangun namanya Taman Gandrung Terakota, itu punyanya Pak Sigit dari mantan Dirut Mandiri kalau nggak BNI, yang kemudian membangun resort Jiwa Jawa, yang kemudian ada Taman Gandrung Terakota, yang kemudian setiap minggunya pun ada apa namanya sendera tari Meras Gandrung, itu memanfaatkan marga lokal untuk kemudian sendera tari di sana ditiketkan, nanti teman-teman dibayar untuk manggung dan juga makanan laku dan sebagainya. Jadi itu yang coba dilakukan mungkin dari teman-teman di Ijen. Tapi kalau bicara di Kawah Ijen intinya ada namanya dengan BKSDA namanya Himpunan Pramuwisata Khusus Wisata Ijen, yang kemudian beralih dari penambang menjadi pramuwisata. Dulu pertambangan di Belerang sangat masif begitu dan sangat banyak orangnya, tapi lama-kelamaan karena pariwisata masuk, maka orang-orang memilih menjadi pemandu, bukan menjadi penambang. Kenapa? Kalau nambang itu angkat-angkat tuh sekitar 70 kilo sampai 100 kilo, itu mungkin satu hari honornya 150.000. Tapi ketika memandu, membawa 10 orang untuk naik dan turun, itu minimal dapat 250.000. Sehingga sekarang ada 150 orang yang sekarang menjadi himpunan pramuwisata tersebut. Sehingga kalau misalkan Bapak Ibu ke Ijen, ada troli yang ngangkut Bapak Ibu sekalian, itu honornya 1 juta naik turun, ditarik oleh 3 orang. Kalau kemudian hanya memandu 250.000 hingga 300.000, sehingga sekarang banyak orang beralih dari penambang menjadi pramuwisata dan otomatis secara kesejahteraan mereka lebih meningkat daripada yang lalu-lalu. Kira-kira begitu. Terima kasih atas jawabannya Mas Abdillah. Apakah Sama-sama. di ruangan ada yang ingin bertanya? Oh ya, Mbak Nisa, silakan. Baik. Tes. Terima kasih pertanyaannya Mas Abdullah, sangat menarik. Perkenalkan saya Nisa. Sudah kenal. Iya, baik Mas. Pertanyaannya ini terkait pemanfaatan integrasi GIS ya Mas. Jadi dari tadi tuh saya tertarik sekali ya, karena judulnya aja optimasi jalur geowisata Ijen UNESCO. Kira-kira apa dalam penelitian ini terdapat integrasi pemanfaatan GIS seperti pemetaan geospasial dalam rencana studi penelitian Mas Abdillah? Karena kan untuk optimasi jalur geowisata yang mungkin akan berhubungan dengan bencana
seperti aktivitas vulkanik atau ekonomi, khususnya untuk mendukung metode valuasi yang tadi Mas Abdillah jelaskan gitu Mas. Dan apakah hal ini akan berhubungan dengan terkait dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang sudah Mas Abdillah paparkan. Terus yang kedua Mas, terkait metode evaluasi yang tadinya Mas Abdillah jelaskan, apakah ini akan melibatkan masyarakat lokal karena untuk memperhitungkan nilai-nilai budaya dan keberlanjutan ekonomi di lokasi tersebut, begitu Mas. Terima kasih. Ya, baik. Makasih, Mbak Nisa. Ini teman saya kuliah ya. Jadi, terkait dengan pertanyaan Mbak Nisa yang pertama, apakah memanfaatkan geospasial? Tentu. Jadi, pada saat tesis, saya memanfaatkan geospasial minimal itu untuk kemudian menemukan fitur-fitur geologi yang kemudian tadi saya sampaikan di depan bahwa ada struktur sirkular yang kemudian ada di daerah selatan yang menjadi sebuah cover area dari wilayah Gunung Api Tua di masa lampau ya, yang kemudian kalau yang untuk yang ini saya lebih ke ekonominya, tapi ini mungkin saran yang menarik buat saya begitu untuk menjadikan geospasial bisa masuk dalam metode yang kemudian dimanfaatkan untuk salah satunya adalah mitigasi bencana, bahwa kemudian cover area dari erupsi Ijen misalkan Raung atau cover area tsunami di pantai selatan, nah itu bisa dijadikan sebagai bahan bagi saya untuk kemudian menentukan wisata atau jalur yang kemudian secara ekonomi berdampak, tapi secara keberlanjutan juga berdampak, tentunya juga terkait dengan mitigasi bencana. Itu saya tampung, Mbak Nisa, terima kasih ini memberikan ide yang sangat menarik. Yang kedua, terkait dengan apakah mempertimbangkan aspek lokal, kearifan lokal atau masyarakat, tentu. Jadi yang akan saya lakukan coba nanti di riset ini adalah bagaimana nanti berbicara ekonomi tidak hanya tadi, bahwa kemudian tindakan preventif itu tidak hanya nanti lewat poster atau papan dan sebagainya, tapi ada kearifan lokal. Contoh, saya ambil contoh yang kemudian sudah berjalan di kawasan kami, itu banyak kearifan lokal yang kemudian tidak diketahui orang sehingga orang acuh tak acuh terhadap hal tersebut. Contohnya, bahwa kemudian kami memiliki misalkan endapan gunung api yang dinamakan dengan macan putih misalkan. Tapi orang tahunya itu adalah makhluk mitologi yang kemudian dia itu adalah perumpamaan mistis dan sebagainya. Padahal itu adalah pesan bahwa kemudian ada awan panas yang dulunya ada di kawasan Raung yang kemudian menuruni lereng hingga ke daerah Rogo Jambi yang dikeramatkan atau kemudian dimetaforakan dengan sosok macan. Kenapa? Karena kawasan kami dikelilingi empat kawasan konservasi, sehingga binatang yang paling banyak adalah macan atau harimau atau sejenisnya. Sehingga toponimi daerah kami pun juga begitu, ada Singolatren, Singoturunan, ada macan putih dan sebagainya. Sehingga itu masuk di sana. Contoh lagi di daerah Watu Dodol ini Mbak Nisa. Watu Dodol mungkin Mbak Nisa waktu ekskursi datang ya. Nah, itu secara simpang siur, secara cerita bahwa kemudian itu adalah batu berbentuk seperti dodol yang ada di Garut begitu. Ada yang bilang itu didodol atau di apa namanya? Ditembus atau dirusak karena dulu ada jalan Anyer Panarukan terhenti di sana. Karena di sana ada tebing yaitu dari lava bantal yang mengalir hingga kita lihat di bawah patung sehingga di pinggir pantai, sehingga waktu itu disayembarakan yang kemudian ternyata dimenangkan oleh namanya Ki Bui Jakso. Nah, Ki Bui Jakso itu orang sakti itu, orang sakti. Tapi katanya berdialog dengan jin bahwa harus disisakan yang di tengah dan di bawah lava bantal yang menjadi tempat kita ekskursi dan yang di tengah-tengah jalan itu. Tapi kalau secara geologi, kacamata geologi ya kayaknya ahli geologi waktu itu sudah ada. Sehingga merasa bahwa kemudian ketika singkapan itu habis semuanya, ya nanti anak cucunya mau belajar di mana kalau mau belajar geologi kan kira-kira begitu. Karena setiap tahun itu akan ada ritualnya namanya puter kayun. Itu naik delman. Kenapa naik delman? Karena mayoritas orang daerah Boyolangu itu adalah penarik kusir delman. Yang kedua, itu berkeliling meliputi Watu Dodol. Tabur bunga karena pada saat kejadian mendongkel si watu itu atau bukit itu sampai banyak korban jiwa karena saking sulitnya nggak pakai peledakan, nggak pakai blasting. Yang kemudian
kenapa kemudian berkeliling di Watu Dodol? Karena jelas bahwa di sana ada pesan bahwa kemudian ada singkapan yang menarik. Buktinya ada lava bantal yang berumur tua dan sama dengan yang ada di selatan, padahal posisinya ada di utara. Sehingga itu saya simpulkan pada saat beberapa waktu yang lalu riset dengan dosen budaya bahwa kemudian ada pesan geomitologi yang disampaikan untuk kemudian menjadi value dari sebuah sebuah lokasi. Tapi bayangkan kalau misalkan value itu nggak muncul, maka kayaknya dihancurin tuh si pembatas jalan dari Watu Dodol itu. Sehingga nanti itu menjadi aspek Mbak Nisa, kearifan lokal, kemudian keunikan dan sebagainya semakin apa namanya sakral begitu, tapi dijelaskan secara ilmiah, nah itu akan mempengaruhi nilai dari value yang akan coba saya buat. Kira-kira begitu Mbak Anissa. Berarti Mbak Saratunisa. Gimana Mbak? ya, Mas ya, termasuk dari cerita daerah dan lain sebagainya digabungkan menjadi satu itu. Iya, kami membalutnya dengan nama geomitologi. Karena ada ilmunya itu. Nah, Gitu, Mas. Terima kasih sarannya Mas, semoga sukses menjalankan penelitiannya. termasuk Mbak Nisa juga sukses mudah-mudahan. Terima kasih Mas Abdillah. Sama-sama Mbak Nisa. Terima kasih Mbak Nisa dan Mas Abdillah. Ini kayaknya jumpa kawan ini ya. Mungkin dari dalam ruangan Bapak-bapak ingin menanggapi? Oh ya, silakan Pak. Terima kasih Mbak Elin. Mas Abdillah ini saya pikir jadi Pak ini luar biasa gitu ya capaian dan kemudian progres yang telah dilakukan, tahu apa yang mau dilakukan. Kebenaran di sini juga ada Pak Tri sama Pak Hoiri, nanti mungkin beliau juga punya sesuatu yang ingin ditanyakan kali ya. Kami cukup surprise gitu ya pada waktu kami ke sana, pengambilan masyarakat itu ditemani oleh pemandu wisata itu bisa menjelaskan dengan baik gitu. Kita pun para geolog menikmati itu gitu ya. Terus kita pada suatu titik tertentu mencoba gitu ya berdiskusi dan menambahkan informasi sedikit yang ternyata mereka pun dengan mudah memahami gitu. Tapi jadi artinya pesan yang ingin disampaikan adalah kami pun berharap selain Mas Abdillah nanti menjadi bagian disertasinya menyusun geotrail tadi, mungkin sudah ada saatnya gitu ya bahwa para pemandu itu diedukasi dan bahkan lebih detail sedikit sehingga ceritanya menjadi lebih banyak dalam suatu titik. Contoh misalnya di Gua Istana kalau tidak salah ya di Alas Purwa itu, Iya. diskusi kemudian dikenalkan fosil sedikit, dikenalkan morfologi, kita bisa menunjukkan arah lautnya tuh kemana. Jadi betapa indahnya gua itu pada waktu kita bisa tahu kita kalau jalan menuruni ini ke arah laut yang lebih dangkal, nanti ke arah depan lagi kita mulai lagi yang lebih tinggi dan sebagainya. Itu mereka memahami itu. Itu satu di situ ya. Kemudian di Watu Dodol tadi yang didiskusikan, saya pun berharap tidak hanya di tadi yang diceritakan lokasi yang di tengah jalan yang di pinggir pantai. Naik sedikit kita kalau nggak salah 2017 pernah ke sana kan, kontak Iya Mas. Lamping sama lava. Saya pikir batas-batas geologi seperti itu bisa menjadi tambahan cerita gitu ya. Bagaimana sesuatu yang terbentuk di laut dalam tiba-tiba ketemu dengan sesuatu yang dangkal, itu mungkin bisa jadi pengayaan. Yang kedua yang lagi jadi catatan kita waktu kemarin di Green Bay terakhir dengan mahasiswa S2, mereka juga membantu menjelaskan gitu ya tentang mineralisasi. Ini adalah Gunung Purba yang ini ada di utara gitu. Tapi ketika kita kasih tahu bahwa ini adalah endapan longsoran bawah laut, mereka langsung mencatat itu baik-baik gitu. Kayaknya mereka udah siap-siap ini. Udah siap-siap nanti kalau ada kunjungan berikutnya mereka mau bandingkan longsoran di satu tempat mungkin ya di utara sama longsoran yang terjadi di sini, demikian barangnya. Terus ada satu lagi yang terlewat adalah ketika kita jalan dari Paltuding mau ke air terjun Belawan ya benar namanya yang di Iya Mas. Nah itu kan kita melewati Danau Belawan yang sudah kering ada endapannya. Endapan danau ya. Nah, saya pun berharap itu dieksplor gitu ya bahwa ketika kita melintas itu jangan disia-siakan bahwa di sini loh garis pantai danaunya gitu. Nah itu Mas Abdillah, jadi disertasi adalah satu hal, membuat geotrail tadi nanti itu kita tes bersama sama Pak Tri sama Pak Hoiril gitu ya. Tapi yang di antaranya itu batas-batas geologi informasi yang mungkin akan menambahkan sana, mohon jangan lupa. Nah kalau itu ternyata terlalu sibuk buat tim Jenny Geopark, silahkan disampaikan ke kami. Nanti tidak hanya mahasiswa dari Prodi Geologi PB, tapi kan ada Prodi TG. Rasanya semua ingin terlibat dan mendapatkan kesempatan yang sama juga buat belajar di sana.
Itu ya, jadi bukan pertanyaan Ya, tapi Mas. lebih harapan lah dari kami. Kenapa saya menaruh ekspektasi ini? Karena kayaknya Ijen sudah pada posisi untuk mengembangkan gitu ya, bukan lagi ini geoset ini apa, nanti itu sudah Ya, saya pikir. Tapi untuk menambah detail itu kayaknya sudah siap, dan saya melihat juga karakter pemandu wisatanya pun mereka begitu tertarik ketika dikasih informasi tambahan tersebut. Ya, jadi ini tugas tambahan lah ketua BP Jen Gopak ya, melengkapi lagi selain target tadi di hotel, jalur-jalur diantaranya itu supaya jalan kemanapun ceritanya lengkap. Itu aja dari saya bilang makasih ya. Mainin kembali kan. siap Mas. Terima kasih atas saran dan masukannya. Ya, jadi memang selain tadi yang saya sampaikan, Mas, memang fitur-fitur geologi yang kemarin menjadi catatan bagi Bapak Ibu dosen pada saat menguji, itu juga menjadi catatan bahwa kemudian nanti akan diperbanyak. Artinya tidak hanya berbicara faktor non-geologi, tapi berbicara geologi apa namanya fiturnya dari sebuah situs itu nanti harapan bisa semakin dalam sehingga pangsa pasarnya nanti bisa bisa luas untuk pangsa pasar orang geologi maupun non geologi. Baik Mas, dicatat Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Oh, berikutnya Bapak Hoiril, silakan Pak. Baik, yang menyambung dari Pak Mirzam tadi ya, nggak tahu ini mungkin tidak berkaitan dengan penelitian tugas S3-nya ya, tapi kalau waktu kita kemarin ke sana waktu pengabdian masyarakat, ada Mas Abdillah juga ikut ke rombongan kita ya, saya maksudnya, ya itu kan, jadi mungkin untuk apa namanya guide-guide yang di sana itu akan lebih apa namanya menarik mungkin ya seperti yang disampaikan Pak Merzam tadi, ditambahi pengetahuan. Kalau kita lihat kan sebenarnya di setiap lokasi itu kan sudah ada oh ini apa gitu kan ya, maksudnya ada ini tetapi tidak dijelaskan bagaimana apa namanya maksudnya bagaimana ceritanya gitu ya, seperti kalau kita ke gua yang di Batu Gamping, gua Istana ya. Kan tidak hanya tahunya pokoknya ada gua di Batu Gamping gitu kan. Tapi mungkin guide-nya akan lebih baik kalau dibekali juga dengan tadi informasi tadi, misal oh ini dulunya itu sebenarnya laut misalnya kan, ada ini gitu kan, kemudian sekarang terangkat. Jadi ada sejarah Storytelling gitu ya. Jadi guide-guide itu paling tidak diberi ini seperti waktu kita terakhir mengunjungi pantai itu kan, kita lihat pantai itu kan banyak butiran fragmen-fragmennya itu kan sebenarnya kan fosil ya. Tapi koram ya. itu tidak di situ gitu. Bagaimana apa namanya proses geologi itu. Nah itu kan sebenarnya nggak terlalu susah ya buat ini. Jadi ada apa namanya setiap lokasi itu mungkin di database gitu, kemudian ini difokan ke para guide-guide-nya itu. Jadi kalaupun nanti dia menggait orang apa itu ada sisi-sisi menarik dari keilmuannya geologi yang bisa mungkin bagi beberapa orang menjadi sadar lah gitu. Oh ya ini ternyata begini ya gitu misalnya gitu. Mungkin lebih menarik. Itu aja mungkin saya. Siap. Baik, makasih Pak Hoiril ditampung saran dan masukannya. Makasih. Oke, saudara Abdillah. Siap Pak Pri. Ya, jadi memang kalau memang ini jadi tugas akhir ya, mungkin Anda harus menyusun semacam database yang tadi seperti disebutkan Pak Mirjam dan Pak Hoiril ya. Itu mungkin cukup berat, tapi mungkin sekarang sudah ada, cuman tercecer. Nah, itu semua harus digabungkan sedemikian rupa, dan tadi kaitannya dengan valuasi keekonomian, mungkin nanti juga diciptakan juga semacam decision support system, yang jadi berarti itu ada relational database. Nah, itu mungkin Anda harus belajar juga di situ, mulai mengutak-atik lah ya. Ya kira-kira intinya itu memang akhirnya memang kalau memang bisa ya, ada semacam nanti artificial intelligence-nya, ada machine learning-nya, ada deep learning-nya, itu kalau kesampaian ya, mudah-mudahan kesampaian. Jadi karena Anda nanti itu nilai baru kan dari apa yang Anda kerjakan, hasil yang sudah dicapai sekarang.
Itu aja mungkin, terima kasih. Baik, makasih Pak Pri. Saran dan masukan dicatat. Baik, terima kasih Bapak-Bapak yang sudah menanggapi presentasi Mas Abdillah hari ini. Sungguh diskusi yang luar biasa. Ada timbal balik ya Mas ya? Iya, Apakah masih ada yang ingin bertanya baik dari Zoom maupun dari ruangan? itu Mbak Efrat katanya mau nanya Mbak. Oh, Mbak Efrat ya? Oh, silakan Mbak Efrat. Apa Mbak Efrat dapat mendengar suara kami? Atau mungkin lewat kolom komentar Mbak Ef? Oh, sudah. Siap, Terdengar. mungkin malu Mbak. Oh itu keluar lagi. Silakan Mbak Efrat. Malu kayaknya Mbak. Oh, mungkin kalau lewat kolom komentar Mbak Ef? Oh, mungkin kita lanjutkan dulu ya. Iya, Apakah ada yang ingin bertanya baik dari ruangan maupun dari kolom komentar yang lain? Jika belum ada mungkin dari saya nih Mas. wah lagi Mbak. Iya Mbak, iya Mas. Nah sekarang kebetulan kami kan sedang menjalani program S2 Mas. Nah apakah ada motivasi yang ingin Mas Abdillah sampaikan kepada kami yang sedang menjalani program S2 untuk mengambil program penyatuan mungkin Mas? Itu aja pertanyaan saya Mas. Iya. Baik, terima kasih atas ini ya pertanyaannya. Jadi kenapa kemudian saya mengambil program penyatuan? Yang pertama adalah peluang ya. Jadi peluang yang kemudian tidak bisa didapatkan dalam dua waktu, sehingga pada saat waktu itu ada edaran terkait dengan program penyatuan magister doktoral, ya saya langsung nanya ke Mas Mirzam, Mas gimana kalau saya daftar? Mas Mirzam siap, saya dukung ya. Itu udah cukup menjadi penyemangat. Tapi kenapa kemudian mau begitu ya? Karena kan saya juga tidak ada arah menjadi dosen dan sebagainya. Karena saya lebih senang sebagai praktisi di lapangan, berjejaring dengan banyak orang dan sebagainya. Tapi paling tidak ini sebagai eh, bukti bahwa ya ilmu itu kan memang harus terus dituntut ya sampai ke liang lahat. Nah, sehingga ketika ada peluang yang Mas Abdillah apakah masih bisa mendengar suara kami Mas? Kalau Mas Abdillah? Oh, sudah. maaf, Ya, halo, cek cek masuk. Mas. Apakah terdengar suara saya? Sekarang sudah Mas. Baik Mas. Terdengar Mbak? Terdengar Mas, tapi agak putus-putus Mas. Terdengar. Koneksinya nanti bentar. Oh mati. Di sini enggak? Di sini enggak, Mbak? Enggak Sudah. di tempat saya teh. Oh, Udah teh, halo. Ya. oke. Ya. Ya, maaf.
ada ini perbaikan jaringan barusan. Ya, jadi pada intinya sih itu peluang, Mbak. Peluang yang tidak bisa didapatkan dua tiga kali, sehingga datangnya sekali ya saya coba ambil dan maksimalkan. Dan kebetulan memang ketika saya berbicara keilmuan yang saya sekarang lagi tekuni, yaitu geowisata. Nah, ini yang pertama masih jarang ininya apa orang yang mempelajari ilmu tersebut, sehingga itu peluang bagi saya terutama secara pribadi untuk kemudian mengembangkan keilmuan geowisata di Indonesia. Dan lebih-lebih apa yang menjadi riset saya sejak S2 mungkin, kemudian sampai nanti ke S3 ini, itu harapan bisa langsung bermanfaat dan terkoneksi, karena memang saya kan secara praktek bahwa kemudian setiap hari berkaitan erat dengan kegiatan ini. Maka dari itu yang kemudian saya coba ambil peluangnya, tentunya juga didukung oleh Bapak Ibu dosen, terutama Pak Mirza sebagai promotor dan pembimbing saya mulai dari S2. Kira-kira begitu, Mbak. Nanti Terima kasih. ngapain atuh namain antar ini kakak atuh mata kuliah we nyadinya. Coba mana? Baik, terima kasih banyak Mas Abdillah. Dan kegiatan selamat hari ini, dengan berakhirnya jawaban Mas Abdillah, maka berakhir pula serangkaian kegiatan selamat kita di hari ini. Dan kita berikan aplaus dulu buat Mas Abdillah. Terima kasih banyak Mas. Dan kami dari Prodi akan memberikan secara simbolis sertifikat ucapan apresiasi kami dan akan disampaikan oleh Pak Mirzam. Ya. Baik, sekali lagi atas nama program studi Magister dan Doktor, kami mengucapkan terima kasih Mas ya sudah berkenan mengisi seminar Jumat ini. Ini hanya sertifikat untuk ini, bukan sertifikat lulus S3 Mas Abdillah ya. Tenang, jadi itu masih Siap, Mas. nanti termometer dan sertifikat aslinya bisa diambil saat Mas Abdillah mengisi sebagai kuliah tamu ya hari Selasa. Insya Allah kita ketemu lagi di ITB. Siap, Mas, insya Allah. Hari Senin berangkat. Terima kasih Mas Abdillah lagi. Sama-sama. Terima kasih. Maka demikian berakhir pula seluruh rangkaian acara Semat kita di hari ini. Sampai jumpa di acara Semat minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Mas Abdillah. Siap, Teh Sari, makasih. Izin lift. Enggak Mas.